لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh perwakilan kelas 10 kepada teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Simulu Tengah, kepada Ibu Surya Wahyuni SPDGR dipersilakan.
Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala idan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu dewan guru, kemudian anak-anak didik kami, anak-anak murid kami, adik-adik kami yang saya hormati, yang saya banggakan, kita turut bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini yaitu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Tapi kalau sekarang bukan lagi Rabiul Awal, kalau bulan Hijriah sudah Rabiul Akhir. Hari ini tanggal 9 Rabiul Akhir. Kalau bulan Maulid itu kan Rabiul Awal, sekarang sudah Rabiul Akhir, yaitu tanggal 9 Hijriah 1446 Hijriah. Maka dalam hal ini kita mengangkat tema sesuai yang di spanduk ini, mari tanamkan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini, sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa dulu pernah ada sebuah bincang-bincang bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Lalu malaikat turun, malaikat Allah turun dari langit. Mereka menyaksikan zikir salawat tersebut. Lalu malaikat berbondong-bondong langsung mereka ke langit menyampaikan kepada Allah, duhai Allah, mereka di muka bumi sedang berkumpul untuk mengagungkanmu, duhai Allah. Maka apa kata Allah? Mereka telah aku ampuni dosanya. Mudah-mudahan pada hari ini, perkumpulan hari ini, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar kiranya salawat dan salam kita dapatlah tersampaikan, tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, anak-anak didik kami yang saya cintai, mengenai tentang salawat ini ada salah seorang, ada malaikat Allah, tugasnya yaitu mencatat turunnya hujan. Lalu ketika itu Rasul sedang bersama dengan malaikat Jibril sedang melakukan perjalanan, lalu terheran-heran Rasulullah dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa, manusia apa yang begitu banyak tangannya, jari-jarinya? Lalu kata Jibril, dia itu adalah pencatat turunnya hujan. Lalu karena penasaran, Rasulullah ini langsung menjumpai malaikat tersebut. Dari jari-jarimu yang sekian banyak ini, hujan itu turun bersamaan. Ada yang turun di laut, ada yang turun di gunung, ada yang turun di tanah lapang. Apakah kamu mampu untuk menghitungnya turun hujan itu? Lalu malaikat tersebut, aku diutus oleh Allah dan telah diberikan kemampuanku oleh Allah untuk menghitung turunnya hujan. Tapi ada salah satu yang tidak mampu aku menghitungnya. Apa itu? Ketika umatmu mereka bersalawat kepadamu, maka pahalanya tidak mampu aku catat sebagaimana turunnya hujan. Maka adik-adikku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu dewan guru, pahala salawat ini
bahwa sangat-sangat banyak sekali pahalanya, bahkan dijamin oleh Rasulullah, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka aku akan berikan syafaat kepadanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kecamatan Sumur Tengah bersama seluruh Dewan Guru, Kasubag TU, Dewan-Dewan Guru semuanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Komite, yaitu Bapak Komite Sekolah SMA Negeri 3 Sumur Tengah. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu Dewan Guru dari TK Lambaya, di sini juga turut berhadir. Yang saya hormati, kemudian wabil khusus kepada anak-anak didik kami, adik-adikku sekalian yang masih menempuh pendidikan saat ini di SMA Negeri 3 Sumur Tengah. Mudah-mudahan kalian semua bisa sukses, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian akhlak yang baik kalian tempuh selama pendidikan di SMA Negeri 3 Kecamatan Sumur Tengah ini. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, ini perlu saya klarifikasi sebelumnya. Karena kenapa? Dari tadi saya dipanggil Ustadz. Jadi sedikit saya kaku ini. Karena kenapa? Label Ustadz itu pada diri saya belum saya mampu untuk mengembannya. Jujur, ini di di SMP Negeri 1 Kecamatan Sumur Tengah. Tentu sama-sama kita ketahui, yaitu Pak Salviadis juga, suami dari Ibu Kepala Sekolah kita, mengundang saya juga ke sana waktu Maulid. Tapi saya berbagai alasan sehingga saya tolak. Nggak mampu saya, bukan saya ini, karena nggak mampu apa yang saya sampaikan. Kemudian di MSen Kampung Air saya dihubungi oleh Ustadz Lamon Faldian. Berbagai juga alasan saya tolak juga. Karena jujur saya tidak punya kemampuan. Terus kemarin, tapi kalau ini tidak saya tolak karena langsung berjumpa bersama beliau di masjid, di rumah Allah lagi. Mana ini caranya saya berbohong? Apa alasan saya? Yaitu di SMP Negeri 4 Salang di Jaya Baru, kepala sekolahnya Ustadz Rajuandi. Nah, jadi berjumpa dengan saya di Kota Baru. Pada saat itu hari Jumat saya khutbah di sana. Jadi langsung dipegang tangan saya, harga mati kamu penceramah ke sana. Ya Allahu Rabbi. Yaitu tanggal 2 Oktober hari Rabu yang itu lagi kemarin. Di sini kenapa saya juga tidak bisa tolak? Langsung dihubungi Pak Dalnya. Jadi saya tidak punya alasan lagi untuk bagaimana caranya untuk menolaknya dan sebagainya. Tapi saya sendiri, inilah, kalau mungkin ada yang berkesan dan sebagainya, itu terima kasih. Tapi kalau tidak, ini bukan Abdul Somad yang datang ke sini. Jadi ya bukan yang mampu untuk memahami penyampaian mengenai tentang Maulid ini. Kalau latar belakang saya perlu saya perkenalkan, kalau orang-orang tua saya, ibu-ibu guru saya di sini, dewan-dewan guru dan sebagainya sudah mengenal saya sebagian. Tapi mungkin Ibu Kepala Sekolah belum mengenal saya. Kalau saya asli putra desa Duan Surip. Dulunya Lambaya, terjadi pemekaran menjadi Lambaya Duan Surip. Rumah saya dekat lapangan bola di desa Duan Surip itu. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai juga ASN di kantor urusan agama Kecamatan Sumur Tengah. Tugas saya sehari-hari dari yang halal, dari yang haram dihalalkan sesuai dengan SOP. Pertama ada wali, yang kedua ada pengantin, ada mahar, ada saksi, dan kita tanya, suka saling suka? Yes. Tidak bisa diganti, harga mati. Maukah kamu menikah dengannya? Mau. Tidak boleh yang lagi-lagi? Tidak. Rambut pirang mau? Tidak. Sudah sah ini yang kamu pilih? Sudah. Tidak mau lagi yang lain? Tidak. Baru kita nikahkan sesuai dengan rukun nikah, munakahat. Itulah pekerjaan saya sehari-hari. Sudah beristri, istri saya orang Tameng, satu kampung dengan Pak Andi. Ini abang saya kalau di sana. Kemudian
apa namanya, kalau di sini bukan abang saya, guru saya, karena guru di sini. Kemudian sudah punya anak satu perempuan usia 3 tahun 10 bulan pas hari ini tanggal 12 hari ini ya, 3 tahun 10 bulan perempuan. Kalau letting saya di sini Ibu Nova. Nah, Ibu Nova ini satu perjuangan saya dengan dia. Dari SD, SMP kami sama, SMA pisah sedikit karena beliau ke Sinabang. Pas kuliah sama lagi. Nah, ke Banda Aceh, tapi tetangga berhadap-hadapan. Beliau di Unsia, saya di kalau dulu YIN, sekarang UIN. Beliau mengambil jurusan biologi, saya tes biologi, enggak lulus tes biologi juga. Tes biologinya di UIN pilihan ketiga, tapi biologinya. Pilihan pertama saya ambil di syariah, pilihan kedua yang sekarang ini jurusan saya pilihan kedua, pilihan ketiga biologi. Ternyata Ibu Nova jodoh di biologi, saya tidak jodoh di biologi. Jadi kalau sama Ibu Nova ini tak boleh macam-macam cadarnya itu, saya tahu itu. Maksudnya udah saling teman dari dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu dengan guru yang saya muliakan, ini perlu saya sampaikan, yaitu mengenai tentang maulid. Halo? 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 Takbir! Allah! Ternyata saya ngomong di depan, adik-adik ngomong juga di sana. Siapa yang dengar? Mending kita WA saja. Saya bawa HP di sini. Kenapa saya bawa HP di sini? Biar saya tidak kaku. Ini jujur, karena saya selalu bicara ada mimbar, jadi sedikit keraguan saya dan gemetarnya nggak nampak. Ini nggak ada. Tadi saya jujur nggak fokus waktu duduk di situ. Mana caranya ini? Karena jujur loh, ketika sesuatu itu kita sudah public speaking ataupun berbicara di depan ini, sepintar-pintarnya kita, sebisa-bisanya kita manusiawi. Karena selalu mindset kita itu maunya penyampaiannya yang benar, yang bagus, menyampaikan bisa mengajak audiens. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya yang nggak terhayalkan, yang seharusnya tidak disampaikan. Karena kenapa? Grogi. Dari tadi saya lihat maunya di situ pendek saya, ternyata lebih pendek mejanya. Ini nggak cocok ini jadi mimbar. Nah, jadi seharusnya itu untuk mengantisipasi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini masuk kita pada saya yang sampaikan. Pertama, hukum maulid. Nah, ini banyak perdebatan tentang hukum maulid. Kalau hukum maulid itu tidak ada hukumnya. Saya ulangi ya, hukum maulid itu tidak ada hukumnya. Lahir Nabi, ya lahir. Tidak ada diletakkan hukum pada saat itu. Karena kalau maulid itu ada hukumnya, maka pada saat Nabi itu lahir dirayakan seperti saat ini, berkumpul juga. Tidak ada hukumnya. Lalu para ulama, nah disinilah, karena hukum itu kan ada Al-Quran, ada Sunnah, ada pendapat para ulama. Jadi hukumnya itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena hukum maulid itu ada 4 unsur di dalamnya. Ada 4 unsur di dalam maulid itu. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya tanya, ada nggak baca Quran tadi? Ada. Apakah salah baca Quran? Tidak kan? Nah, maka inilah pendapat ulama yang pertama. Di dalam acara maulid itu, yang pertama sekali dibuka dengan kalam Allah, yaitu membaca Al-Quran. Tidak usah kita baca, mendengar saja dapat pahala. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi yang membaca, kita mendengar, maka yang membaca dan yang mendengar kita sama-sama dapat pahala. Tapi saya menyampaikan, tadi baca Quran, saya lihat HP saya, berarti saya belum berjamaah kebenarannya juga. Jadi kalau ada yang baca Quran nanti ke depannya, tolong kita fokus. Coba kalau yang pertama sekali, kalau acara-acara nasional dan acara-acara rapat dan sebagainya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin mohon berdiri kita. Padahal itu lagu kebangsaan kita. Apalagi ini adalah kalam Allah.
Maka nantinya kalau dibacakan Al-Quran ini, mari kita dengarkan dengan baik dan seksama. Kita dengarkan. Yang kedua, maulid ini diperbolehkan. Kenapa? Yang kedua, pertama tadi baca Quran. Yang kedua adalah di dalamnya yaitu menyampaikan ceramah agama. Apakah ceramah agama itu salah? Tidak kan? Nah, ceramah agama itu adalah memberikan ilmu pengetahuan keagamaan kepada umat agar kita dapat memahaminya. Yang pertama baca Quran, sehingga pendapat ulama semua bisa maulid itu baca Quran baik. Kemudian yang kedua, ceramah agama sudah saya sampaikan tadi, baik, tidak juga salah. Kemudian yang ketiga adalah doa. Nah, barang siapa yang berkumpul umat, lalu mereka mengangkat tangannya, bermunajat kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, memohon ampun dan ridha dari Allah, maka malaikat akan mengangkat doa mereka ke langit, menyampaikan kepada Allah, umatmu sedang memohon ampun kepadamu, ampunilah mereka. Maka kata Allah kepada malaikat, turun kalian, bahwa mereka telah aku ampuni. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi ada pembacaan doa dari ada anak didik kita ini yang bisa membaca doa, mari dipimpin. Dan doa itu adalah Al-Fatihah, sudah cukup juga. Kalau tidak dipahami dengan panjang. Tadi yang pertama baca Quran, yang kedua ceramah agama, yang ketiga membaca doa, yang keempat sambung ya, makan. Makan yang keempat. Jadi kalau makan ini yang penting. Makan. Ini yang keempat. Jadi makan nggak salah. Kalau salah makan, subhanallah, mati kita. Minum, nggak usah minum, dibatasi. 1 hari cukup 1 gelas. Ya Allah. Kalau musim hujan syukur, nggak ada yang di rumah, ambil pipet ke got, pipet dari air gratis. Selain dari pipet tersebut yang ada mengalir di got, ada aqua galon. Kalau enggak air kemasan. Ya sudah, sekarang makan boleh, dibatasi. 1 kali saja makan dalam 1 hari, tapi porsi jumbo. Ada yang mau? Kalau perut sedikit karet, mungkin penuh lah. Tapi kalau saya sudah pion, kalau papan catur pion, bukan raja, bukan mesa, bukan kastel, bukan, apalagi kuda. Kalau kuda berjalannya compan-camping dan mematikan lawan, karena letter L dia berjalan. Nah itu kuda itu letter L dia berjalan, lurus papannya, dia belok lagi sama dia. Nah, itu letter L dia berjalan. Kuda. Itu. Jadi maulid ini yang terakhir ini makan. Coba maulid kemarin yang di kecamatan. Belum pernah sejarah di kecamatan Simulu Tengah, seingat saya. Umur saya 35 tahun sudah sekarang. Kurang sedikit. Hampir setengah juga perjalanan. Jadi dulu yang saya ketahui belum pernah balai-balai kita di kecamatan ini. Pas, udah ada. Kalau seumuran saya yang saya ingat belum. Dan kerennya lagi masuk TV. Anak saya waktu pertama drone-nya. Apa itu? Dia yang lihat di luar waktu kami naik kereta. Saya bilang kupu-kupu elektronik. Ya, betul. Waktu jalan-jalan mengiring-iringi balai itu, dia yang lihat duluan, saya nggak lihat. Ayah, apa itu katanya? Saya bilang kupu-kupu elektronik. Rupanya drone. Nah, keren, pasti zaman semakin maju. Nah, maka dalam hal ini Pak Ustadz ini memang sengaja belum makan dari rumah. Mudah-mudahan sebentar lagi dapat makan, ya Bu. Yang keempat makan. Ini sudah itu pada hukumnya, maka maulid ini boleh. Nah, sekarang ini bukan saya yang kasih judul nih, tukang ketiknya ini yang kasih judul, tapi mungkin coretan dari guru-guru nih. Jadi mari tanamkan keteladanan. Keteladanan ini kalau kita jabarkan bahwa sesuatu
yang mendarah daging dan konsisten kita lakukan. Contoh, berbuat baik. Jangan berbuat baik ada maunya. Jangan. Dan akhlak Rasulullah ini Al-Quran sendiri. Ini berbicara kita tentang, karena biasa judul maulid ini meneladani akhlak Rasulullah. Itu yang sering. Bukan berarti ini tidak keren, ini jauh lebih keren. Apalagi ibu kepala sekolah ini kecapin di sampingnya. Mudah-mudahan hanya foto saja, jangan kenyataan di dunia nyata. Jadi apa yang saya sampaikan ini bahwa yang pertama, Rasulullah itu tidurnya, kalau tidur matanya terlelap, niobot matanya, tapi hatinya tuan merek. Dia murajaah baca Quran. Coba bayangkan kalau orang tamer dita. Ale ang batang ini batang ale ilur bean. Percaya tidak? Iya kata maksudku. Saya ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, istri saya nggak dengar di rumah. Waktu saya pengantin baru. Ya, bukannya jujur saya bilang, saya sudah ahli tukang lagi, ahli dan tukang apa? Tukang lorok. Istri saya sampai takut karena saya semacam kerbau yang dipotong. Betul, tukang lorok saya. Jadi inilah tidur bedanya Nabi dengan kita. Jadi kita betul-betul ngorok. Tapi kalau Nabi tidurnya bukan tidur biasa, dia baca Quran. Ini pengalaman pribadi. Dan bedanya lagi, ini Rasul. Tadi kalau dia tidur, matanya terlelap, hatinya tak tidur. Kalau kita, mata terlelap, mulut ngorok. Itu beda-beda. Kemudian yang kedua, Rasul. Rasul itu dia apa? Bau keringatnya, bau kasturi. Kalau kita mahodera ya, mahon sonor lalatu. Tidak percaya, itu bahasa di sini. Bapak sonor lalatu dirahasiakan. Sarang semut. Kalau tidak siap reksonan di pasar, jangan dekat-dekat sama istri. Begitu, jangan juga istri juga demikian. Akhirnya dipeluk juga suaminya, dipeluk juga istrinya, tapi sambil tahan nafas. Itulah beda keringat Rasul dengan kita. Dan yang lebih parah lagi, suatu ketika Rasulullah melakukan perjalanan dengan Sayyidina Umar. Ini udah terkenal kali cerita ini. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Jadi sebelum mereka tinggal masuk ke dalam gua, Sayyidina Umar ini kan sangat memuliakan Rasulullah. Langsung dia masuk ke dalam gua, dibersihkan sama Sayyidina Umar, gua itu dibersihkan sama beliau. Dibersihkan, pas lagi dibersihkan, tiba-tiba Sayyidina Umar ini digigit kalajengking. Digigit dia sama kalajengking. Kalajengking ini termasuk makhluk ataupun hewan yang paling berbisa. Jadi, tapi Sayyidina Umar ini dia tidak menyampaikan kepada Rasul, "Ana uni turuk animaan, ana uni turuk arakan kan jualannya kalajengking. Ana uni turuk kalajengking, atunya tuatu." Terus saya bekerja. Ini campur-campur Pak Jasya. Nanti translate aja ya. Kan videonya aja translate. Jadi pas lama-kelamaan efek racun kalajengking ini kan sudah merambat ke pembuluh darah si Sayyidina Umar ini. Ketika sudah duduk bersamaan, "Wahai Sayyidina Umar, kenapa wajahmu pucat? Apakah kamu tidak rela meninggalkan Ka'bah di Mekah sana?" "Bukan Rasul." "Apakah kamu takut kita hijrah ke Madinah ini?" "Bukan Rasul." "Tapi apa?" "Anga uni turun kalajengking." Apa dibilangnya? Sudah dipatok kalajengking Sayyidina Umar. Tapi apa yang terjadi? Apa kata Rasul? "Kenapa kamu nggak bilang dari tadi?" Ini yang luar biasa. Coba di rumah, tapi siap-siap lari ya. Coba kalau suami atau istri kena bisulan. Datang Rasul,
Di mana yang digigit oleh Sayyidina di mana yang digigit kalajengking ini pada tubuh Sayyidina Umar, datang ludahnya, diludahi, rupanya sembuh. Kalau nggak percaya coba ludah ini di mana? Barangkali ada bisulnya, atau wayana ekek, atau karang-karang. Niatkan dulu alhamdulillah minasyaitonirrajim semoga ekek ini bisa sembuh. Coba. Kalau mungkin nggak lari kalian, pasti sering berlarian. Kalau nggak nanti balikkan. Waktu ibu sakit, bapak yang ludahin. Waktu bapak sakit, ibu yang ludahin. Lihat efek sampingnya, ada nggak? Ada penyembuhan nggak? Itulah bedanya ludah Rasul dengan ludah kita. Maka tadi apa? Keutamaan pada diri itu langsung ada 3. Yang pertama, ketika dia tidur, dia selalu merajaah. Tidurnya matanya terlelap, tapi hatinya selalu merajaah. Kemudian keringatnya bukan semacam keringat kita. Angga sasara bala duta ganti pak dunta, memang saat totok marwati ini, apa suhak dune tetene, bakdo saat tak selesai, enggak dicuci. Jangan dekat-dekat lagi itu. Gantung aja di kamar mandi. Kalau enggak masuk langsung ke dalam mesin cuci. Kemudian kalau kita beda, enggak do siap-siap lanjut reksonanya, pak dua nih ya, biar awak kenakan meria. Omah go nepa itu. Biar kenakan nih ya. Jadi yang ketiga adalah ludah Rasul itu bisa jadi obat. Tapi jangan coba ludah kita ya, jangan coba. Belum ada penelitian. Belum. Jangan coba-coba. Nanti yang ada perkara. Itu yang ketiga ada pada diri Rasul. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah ini adalah orang yang ikhlas. Saking ikhlasnya, dia tidak pernah mengingat siapa yang pernah membencinya. Contoh, dia pernah diludahi oleh pedagang kaum Quraisy pada saat itu di pasar. Dan dalam keadaan sempit pada saat itu beliau diludahi oleh orang kafir. Tapi apa maknanya? Ketika suatu saat Rasulullah itu sudah tidak ada, lalu diingat oleh orang kafir ini, mengingat dengan kifalal timal haludahi, ngaudahi, itu duk yang meninggal. Lalu dia mengatakan bahwa dia masuk Islam karena dari akhlak Rasulullah tadi itu. Sekarang orang ikhlas itu susah. Coba bedakan. Masuk dalam pot ini satu, ini kan kembar tapi beda ini. Yang ini merah-merah sedikit, yang ini hijau-hijau. Kita masukkan garam, masukkan gula. Lalu datang kita, kepala sekolah menyuruh kita masuk ke dalam ruangan, omaya gulo, omaya sila. Angak do taraso, badu taraso ya. Wah, sing hasilangnya tuh ini, nuanti sama banget nih. Kau gulo tuh, dupone hasilang masih. Dupanya masih. Sulit kita bedakan orang ikhlas saat ini. Kemarin mungkin Pak Jas ada dengar juga. Saya khutbah di masjid sana. Saya sampaikan ini. Makna sebuah kejujuran ini sangat susah saat ini. Karena kenapa? Ternyata saat ini orang dekat sama kita karena ada maunya. Oh ini puji ya, subhanallah. Serak bahasa muinyahan serak banjir. Mari buat manter suaranya tidak kok kakak. Kalian pokoknya bau singa metem enggak ada yang jelek. Kalian pokoknya yang mengharapkan kontrak. Coba karena uang salah saya kuliah kamu turunmu banyak para desa. Balik ke sana melamar dia toto. Mau melamar menjadi kaduya lewat tuh connecting sukses. Jadi kita harus hati-hati. Jadi sekarang orang ikhlas itu ini contoh. Dan ayat Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Taqilun kata Allah. Jadi orang mengajak kepada kebaikan kayak saya ini. Kayak saya ini mengajak lah misalnya saat ini. Tapi saya sendiri melakukan keburukan. Ini yang dibenci oleh Allah. Jadi orang ikhlas saat ini, kata para ulama, orang ikhlas itu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Tapi saat ini bukan, enggak lagi, termasuk saya pelakunya. Mereka menyantuni anak yatim, masuk status WA langsung.
Masuk status, alhamdulillah telah terjadi syukuran di rumah saya. Uangnya syukuran dukun. Nah, kemudian saya pelakunya jujur. Nah, ini yang sulit kita hilangkan saat ini. Kenapa sih kita harus pamer? Kenapa kita harus pamer? Yang kedua, ini maaf, kita ceramah sekarang ini pasti saya minta foto tuh bentar lagi sama Pak Dino. Benar yang ketemu nanti ya. Ubah saat tagline nih, mengisi ceramah maulid di SMA Negeri 3. Oh, penceramah rupanya. Baong dari berubah tuh ya cerita, susah hilangnya. Saat ini memang zamannya gadget atau HP ini. Udah susah. Tapi itulah saat ini yang terjadi. Ikhlas beramal, logo Kementerian Agama. Saya kerja di Kementerian Agama. Logonya ikhlas beramal, saya pamer fotonya. Jadi yang salah dia rukun. Tapi susah hilang. Apalagi hal-hal yang baik. Tak posting langsung nih. Tak posting langsung. Agar kita diakui. Tapi kalau Rasul tidak. Dia tidak pernah menyampaikan kepada umat kebaikannya. Yang dia aja adalah bagaimana dia dalam keadaan kafir bisa masuk Islam. Itu saja. Dengan cara apa? Rasulullah itu selalu berbuat baik kepada tetangga dan saudaranya. Agar dia mau masyarakat ini untuk mengambil hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ini yang susah. Masyarakat saat ini bahwa yang udah kena zamannya memang media sosial. Dan saya pribadi, itulah yang saya takut tadi. Ta'murunan nasabil birri tadi saya sampaikan kebenaran itu. Tapi tidak sesuai perilaku saya dengan apa yang saya sampaikan. Itu yang takut saya. Memang udah zamannya. Apalagi DOE apa bercampur lah orang mau bahas ya, Pak. Udah bercampur kali. Udah makcik udah tahu ya. Paham. Jadi kalau masalah kebaikan ini seharusnya yang sudah terjadi jangan lagi kita lakukan. Karena ini bahwa cukup Allah Subhanahu wa taala yang membalas atas segala sesuatu perbuatanmu, kebaikanmu dibalas oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita pamer itu tadi, sifat alam ini ada pada diri manusia, ada 4. Yang pertama api. Api ada dalam darah. Api ada dalam darah diri manusia. Sifat api apa? Sombong. Sifat api langsung mengenai terus mendorong. Jadi kalau darah dalam diri manusia ini, seandainya jantung ini sebagai pemompa darah kita ini berhenti, maka darah ini berhenti di dalam tubuh kita ini bekerja, maka mati kita. Tapi sifat darah itu ada pada api. Kenapa? Sombong. Mangsa suek-suek, cekit-cekit, marah-marah. Betul nan dia ya? Betul nan saya? Dia ya, aduh, SPD mau ye. SPD mau yang ini mau beli. Enggak ada. Dia ya malah kuliah walaupun enggak udah DO. Betul. Surat peringatan ingin di DO. Jadi apa? Ini adalah maknanya bahwa keikhlasan seseorang itu susah karena ada pada dirinya sombong, ingin diakui. Kemudian yang kedua, ini sifat alam ada pada diri kita. Yang kedua adalah angin. Tahu nggak angin di mana tempatnya? Di mana-mana ada angin, termasuk dalam diri manusia lewat kentur. Tapi jangan dicium bau. Jadi diri kita ini sifatnya angin. Masuk angin ke dalam toples, masuk angin ke dalam. Karena kalau hampa udara mati. Jadi sifat manusia ini ingin diakui seperti sifat angin. Masuk dia kemana-mana. Masuk dia kemana-mana. Itu yang terjadi saat ini. Saya semenjak pulang kuliah 2015, saya bergabung dengan MPU Kabupaten Simelu sebagai kader ulama. Terkadang di antara kami saja saling seorang membenarkan pendapat masing-masing. Padahal cukup kita dengarkan. Baik pada kamu, lakukan. Jika tidak baik, ya jangan lakukan. Itu saja. Jangan bertahan kita karena sampai dengan saat ini, termasuk ulama kita di Kabupaten Simelu ini yang paham agama, tapi selalu menolak itu. Kalau ditolak, jangan kita membenci. Silahkan mereka saja. Jangan kita maki-maki lagi. Jadi ulama yang baik itu bukan memaki yang lainnya.
Jadi itu sifat api apa? Sombong. Sifat angin ingin diakui. Yang ketiga apa? Sifat air. Air masukkan ke dalam gelas, air gelas. Masukkan ke dalam aqua, air aqua. Masukkan ke dalam ember, air ember. Masukkan ke dalam bak, air bak dia. Jadi wujud air wujud air itu sebagaimana wadah tempatnya aqua, air aqua. Ingin apa? Berkumpul dia dengan orang kaya. Baung ya. Kalau dia udah berkumpul dengan orang kaya, mulai dia imajinasinya berpikir dalam dirinya, bunua raya ukayu, bunua carone, mamodai, pokoknya kayu. Jadi inginnya mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik seperti sifat air. Padahal sifat air sinu adalah rata-rata. Coba nggak pernah miring air itu dia. Baknya boleh miring, tapi air di dalamnya tetap rata dia. Tapi ketika pada diri manusia, baungnya, nafsunya sangat-sangat tidak bisa dia atasi sebagaimana akal sehatnya. Kemudian yang ketiga, pada diri manusia itu adalah sifat tanah. Kalau tanah ini seharusnya, jadilah kita sifat tanah. Tanah itu kita pijak-pijak, tapi kalau seandainya nggak ada tanah lagi di muka bumi ini, angin tahwa harus. Coba bayangkan, sifat tanah. Apa yang ada di muka bumi ini, apa yang diletakkan di atas tanah, semuanya akan sirna. Mobil yang kita jaga-jaga, agak main-main, mobil baru kita beli. Itu kredit. Mobil baru kita beli. Datang mobil subhanallah, nyamuk aja singgap, kita bakar obat nyamuk. Jangan sampai lecetnya nyamuk, apalagi lalat. Apalagi yang besar lagi dari lalat, kucing lah misalnya dan sebagainya. Kucing tidak awal racun mayang. Angmah harum mobil kuya. Yang beli. Kalau itu kredit kurang apa kebun mayang sih mayang. Kucing. Naik lah sedikit. Saya udah semangat ini pada. Jadi kalau kita jaga-jaga, setiap yang namanya baru pasti second. Dulu landa kuning. Kok gimana? Setiap yang namanya baru pasti second. Kayak baju saya sekarang ini. Lama-kelamaan termakan usia, berintang menang neteteron, nebirikin, beludu kali saya. Herero meret dia sinamariin. Bara meret apa yang meret bagus? Setiap yang namanya ada pasti tiada. Dan setiap yang namanya kita timbulkan pasti akan sirna. Tak boleh dojam tangan. Ini saya nasihat ini. Seorang ini bernasihat kepada saya waktu membeli barang. Saya masuk akal saya apa yang dia sampaikan. Ini maaf, saya berikan mereknya aja ya. Itu nggak live kan? Kata dia, ada Honda Beat, ada Honda Vixen, kata dia. Ini orang kaya, betul-betul orang kaya dia. Dan kita sudah akui untuk kecamatan Sumur Tengah ini sudah kita akui kekayaannya. Karena nampak. Ada Honda Beat, ada Honda Vixen. Kamu ke Sinabang, naik Vixen sampai ke Sinabang, naik Beat sampai ke Sinabang. Itu kata dia. Kemudian kamu beli Honda baru, kamu beli Honda second, tapi yang masih bisa berjalan, jangan juga macet. Enggak mau tengkol adurai urip. Yang bisa hidup dan bisa berjalan. Honda second ini dua-duanya. Merek yang sama dia bilang lagi. Honda Beat, Honda Vixen, tapi second. Kamu ke Sinabang, sampai nggak? Sampai. Lalu kamu beli kendaraan merek apa gaya? Dibilang sama dia. Saya berpikir di situ. Merek saya bilang, udah salah kamu. Itulah nafsu kamu juga. Karena kamu apa? Mempertahankan merek. Padahal keduanya kendaraan itu agar kamu cepat tujuan ke tempat sesuatu, agar kamu tidak capek berjalan. Jadi kalau kamu sibuk dengan merek, itulah tadi. Belum cukup uangmu saja,
Pinjam lah ngepeng mau 10 juta. Karena balik DP Honda O. Nah tuh, ada umam beli Honda PCX lupun ni pak lupun. Wah. Mek detak ya mawi raya mi mesra lek akun mo. Raya mi mesra. Ana doro raya mi mesra. Ada bah Honda PCX ya, pelanannya lupun. Wah, jadi raya udah sa amari ini detak, daya mari itu palu-palu akun mo ya. Ini jangan ditiru yang lupa palu-palu ya itu kena ganti. Ini ya bagi yang sudah saya pengantar tadi, yang haram sudah dihalalkan. Nah dulu, engkan do omet kredit ya, pokoknya yang mau batu ya cuma hari mau, saya telepon dia lain ya. Mobil DP ne, bang tori saya 10. Mobil ngahepeng bang 1 juta. Ayah kau. Arang tahu dia, saya ngomel kredit demi PCX-nya. Akhirnya apa? Malam hari nggak bisa tidur dia. Pekerjaan dia kemarin sudah dipecat. Kemana mencari ini untuk membayar kreditnya? Akhirnya belum sempat dinikmati sepenuhnya, Honda sudah ditarik sama dia lihat. Akhirnya yang ke sana sudah terbuang dan sebagainya. Akhirnya masuk akal saya apa yang dia sampaikan. Jadi kata dia sama saya, betul-betul saya dinasihatin. Jadi kalau kamu nanti punya kemampuan, carilah kendaraan kamu, jangan sibuk dengan mereknya. Karena kendaraan itu adalah yang menyampaikan kamu ke tempat sesuatu untuk memudahkan agar lebih cepat, agar kamu tidak lelah. Jadi kalau kamu sibuk bersaing dengan orang lain, jadi ini yang salah. Dan betul-betul saya cerna, saya cermati apa yang dia sampaikan betul, dan saya sudah lakukan dalam pribadi saya. Jadi kemudian masalah rezeki ini yang susah. Halo, takbir, Allah, ya Allah Rabbi bahai luhur pada ngang siapan kayak rukun sampai ya makan. Jadi jangan sampai hilang itu, biar koneksi. Dan kawan-kawan ngasih yang besar-besar agak sedikit wow, kasihlah sama Pak Ustadz agar saya mungkin bisa lagi. Ini jujur saya bilang, karena saya betul-betul kesini mencari makan. Saya akui langsung tuh. Karena kenapa? Saya ingin merubah taraf stunting saya, mungkin bisa tinggi lagi sedikit. Nah karena saya stunting ini. Udah kecil, pendek lagi. Nah, mudah-mudahan makan dari sini bertambah 1 cm. Jadi nggak cantik lagi. Jadi itu bahwa apa yang ditanamkan oleh Rasulullah, mari kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang terakhir, ini yang terakhir, jujur saya bilang, makcik slow makcik. Jadi kalau saya karena backgroundnya bukan pendidik, seharusnya ini ada humor-humornya, tanya jawab kan, karena saya sering ceramah. Mungkin masyarakat di sini sudah tahu juga audiens saya bukan seperti ini, jadi sedikit kaku. Berarti saya perlu bimbingan lagi nih, kayak mana mengajar di depan anak-anak didik atau anak-anak murid. Yang bahwa sekarang ini coba kalian akui sendiri. Kalian hormat nggak sama guru kalian? Jawab. Kalian hormat nggak sama guru kalian? Hormat. Kalian menghargai nggak guru kalian? Betul, menghargai. Di luar sekolah? Di luar sekolah? Ada yang tidak, ini enggak ini. Udah ikut, ya. Ada saya nampak tadi. Jadi kalau menghargai guru hanya di sekolah, tapi di luar sekolah tidak menghargai gurunya, maka jangan harap ilmunya berkah. Saya dulu, betul, saya akui ini saya bersumpah demi Allah, saya paling benci mata pelajaran ini, jangan tersinggung ini Pak Jasin. Saya benci kali matematika, betul, benci saya. Yang kedua apa? Fisika. Siapa guru fisika di sini? Bener, benci saya sama ibu. Betul. Yang ketiga apa? Kimia. Siapa ibu kimia? Oh ibu ya. Betul. Mata pelajaran itu sudah pernah menghakimi saya.
berdiri di depan kelas. Oh, ya Allah Rabbi. Jangan difoto ya, jangan. Saya sudah pernah berdiri di depan kelas. Dari situ saya benci gurunya, saya benci mata pelajaran. Jangan tanya sama saya kali-kali sekarang. Jujur saya bilang, maksudnya nggak tahu. Nggak tahu. Selama saya sekolah dari SMP sampai SMA, fisika, kimia, matematika non di dalam kepala saya. Betul saya bilang. Waktu saya kuliah semester 1, masih kuliah itu mahasiswa, udah ada maha. Kalau di sekolah siswa siswi, kalau di tingkat kuliah mahasiswa. Untung nggak maha adil. Mahasiswa. Waktu saya kuliah mata pelajaran matematika dasar semester 1. Ya Allah Rabbi, udah kuliah berdiri lagi saya. Demi Allah loh, berdiri lagi saya. Benci kali saya sama mata pelajaran itu. Jadi saya dinasehatin akhirnya. Sesuatu yang tidak kamu cintai, sesuatu yang tidak kamu benci, gurunya kamu benci, maka tidak akan ada ilmu pada dirimu. Betul. Mau saya cintai sekarang, udah terlambat. Jadi kalau sekarang wajar lah, namanya udah hitung-hitungan juga udah berkeluarga kan. Coba beli pempes, beli susu, hangmato. Jujur saya bilang, jujur ini. Belai handu bedak lave, belai handu beliin bawang. Aku bilang matot, tak mato. Padahal yang saya hitung bukan jutaan, masih ratusan, bahkan puluhan. Tapi anak duan kalkulator, anak TND rugi, disiram rugi. Barang itu namanya itu. Jadi ternyata, kalau di sini anak-anak didik saya, ada anak didik kami ini, kalau kalian nggak suka sama Bu Nova, sekarang suka lah sama Bu Nova. Apalagi ibu yang di sampingnya. Apalagi ibu yang di sampingnya lagi. Baru pertama, tapi sukanya suka mata pelajarannya, jangan suka yang lain. Bahaya kita sampai rumah. Cintai gurunya, cintai mata pelajarannya. Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak pertama, saya amalkan ini. Saya yakin, karena aku yakin kita beragama Islam, ini efek doa yang saya sampaikan ke anak saya selalu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Selalu saya bacakan ke anak saya di guru-gurunya. Alhamdulillah. Kalau mungkin saya memuji anak saya, ya anak saya. Tapi saya memuji anak saya karena Allah, bukan saya pamer-pamer. Apa yang saya tanamkan ke anak saya atau diajari? Yang pertama, daya ingatnya saja. Karena ini apa? Doa Rasulullah yang dinisbatkan langsung kepada Umar ibn tapi kepada salah seorang sahabatnya. Sayyidina Ali. Pak Jak memang udah jadi guru PNS lagi. Saya P3K beda level. PNS lagi. Jadi diajarkan kepada sahabatnya itu, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ditiup ke ubun-ubun anak. Ditiup lah. Sambil digendong-gendong. Tapi kalau ke ubun-ubun istri boleh juga. Tapi kalau ubun-ubun istri hati-hati. Jaga waktu, jaga tempat dan suasana. Kalau salah tempat berdosa. Jadi ke ubun-ubun istri boleh juga. Ke ubun-ubun suami boleh juga. Jadi itu. Jadi kalau anak-anak ini pergi sekolah, dari rumah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, niatkan dalam hati. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku baca, dan apa yang diajarkan, mudah-mudahan tertanam dalam diri saya. Jadi insya Allah apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, apa yang diajarkan, insya Allah lengket di kepala kalian. Tapi kalau tidak diniatkan, asal masuk, mangisi apa sen, bakal paham dia deh. Taulihan neri atau sana, hadir pak. Banyak dulu atau kineria, apa yang ngomongin. Jadi kalau ada apa namanya perempuan,
Windy hadir Pak dewa ya kalau hadir konten ulapan tupon ya singa harap ya konten kita ilmunya anggap kontennya nih kajar maru apa ya maru merah tinggal kelas. Jadi harus ada. Jadi apa yang harus sekarang ini? Halo. Kuenya sudah kalian saya belum. Jadi biar konek masuknya. Jadi apa? Kalian harus tanamkan ya apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Cintai mata pelajarannya ya. Halo, hai ya. Cintai mata pelajarannya ya. Cintai mata pelajarannya. Kemudian cintai gurunya. Ai ba isai na ami rampak di mulai dek aya uangnya todoi. Diruro kita pada gotong royong. Atau mudung. Amo abe pak mau dia ada. Amo abe pak mau gotong royong. Mbak, ayo ya todoi pak jas itu. Sembunyi. Oh enggak disuruh kita menebas ke sana sih. Itulah ada Bu ya. Itulah berarti nakal. Kalau bahasa Indonesianya batat. Angga bahasa Indonesianya sempurna, lat batat. Ayo ba ame batat laut. Jadi sesuai SOP. Kalau saya setengah jam selalu saya tanamkan. Udah lewat 10 menit, berarti 40 menit ya. Udah 40 menit. Jadi menunggu zuhur. Udah pas nanti udah saya bilang perbaikan gizi biar saya dari stunting bisa sempurna karena apa rukun keempat makan. Jadi ibu-ibu guru, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan guru yang saya hormati, ini apalagi ada orang tua saya di sini. Mohon maaf ini mungkin banyak lelucon atau kurang pada tempatnya. Saya sudah sampaikan tadi, saya bukan ahlinya di bidang ini. Apalagi metode belajar penyampaian kepada anak-anak didik kita bukan background saya sebagai pendidik, kecuali ceramah-ceramah umum dan sebagainya. Kalau mau buku-buku saya ada di dalam tas itu, tapi masalah munakahat. Kalau masalah munakahat, insya Allah sekarang ini saya tanyakan kepada kita, banyak perempuan menolak poligami. Padahal Al-Quran mengatakan masna wa sulasa wa ruba. Jadi jangan ditolak, cuman pakai SOP juga. Jangan sebentar-bentar. Aida poligami itu bawa poligami. Jangan ditolak mentah-mentah. Jadi berpakat dulu. Kami kalau di kantor KUA namanya bimbingan pernikahan atau bimbingan perkawinan itu kami sampaikan. Dan yang terakhir 5 menit lagi, saya termasuk ditugaskan oleh Bapak KUA. Ini serius saya sampaikan bahwa saat ini maraknya pergaulan bebas antara anak-anak remaja, laki-laki dan perempuan. Kenapa sekarang ini maraknya pergaulan bebas? Bahkan studi kasus banyak yang ditemukan mereka mungkin memang nggak keluar rumah, tapi mereka di dalam rumah, sudah di dalam rumah, dalam kamar lagi, tapi tanpa ketahui. Nauzubillah, jangan sampai terjadi anak-anak kita video call di dalam kamar tanpa kita ketahui. Ternyata video callnya boleh, tapi terkadang video callnya, maaf cakapnya di sini mungkin tidak elok saya sampaikan, kadang sudah buka-bukaan dan sebagainya. Maka hati-hatilah anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Bahkan kemarin sangat sadis masih SMP ada yang masih SMP, tunggu sangat sadis. Kenapa harus terpaksa dinikahkan? Karena sudah sesuatu yang terjadi. Maka adik-adikku sekalian, silakan kalian bergaul, silakan kalian mencari teman, tapi jangan membahayakan kalian. Kalian itu adalah sebagai tongkat estafet perubahan di Desa Lambaya dan Luan Surip ini khususnya, kemudian umumnya untuk Kabupaten Simulu ini masa yang akan datang. Kita tidak tahu kalian di sini menjadi siswa saat ini, tapi yakinlah dan percaya suatu saat kalian juga akan menjadi guru di sini. Yakinlah.
Karena kayak Bu Nurul ini seperti saya, kalau Bu Nurul ke Kampung Air SMA 1 laku dia ke sana. Karena dia bisa jadi guru di sana. Waktu itu guru kami di sana Ibu Jir, Pak Arkasa dan sebagainya. Jadi Bu Nurul, bukan Bu Nurul ya kemarin. Nurul tak aja. Dan hal guru sama murid. Sekarang dia jadi guru. Ibu Nova apalagi. Saya sedikit ragu cuman cadarnya ini Bu Nova ini. Saya sedikit terganggu karena waktu kami berteman di kuliah di sana enggak seperti ini dia. Betul, kalau enggak Ibu Nova, Bu Yuli ya. Yang satu lagi siapa? Kalau sempat mereka bersamaan berjalan, yang mana joker, yang mana anci, saya nggak tahu. Kecuali cari, oh ini Bu Nova. Karena betul, kalau sama Bu Nova ini betul-betul sahabat saya. Dan kami saingan, tanya sama beliau. Kalau yang juara-juara 1, 2, dan 3, SMP kita ini apa? SMP 3 sekarang ya. Yusni Deli, Siai Abu Nova, Yusni Deli, Bu Oba dan saya. Itu juara kelasnya dari kelas 1 sampai kami tamat kelas 3. Kalau saya bukan juara 1, Bu Nova. Kalau bukan Bu Nova, Yusni Deli, Siai anak muda halte. Kami ganti-gantian. Betul. Ini Bu Nova saksinya. Jadi kalau kami berteman, tapi belajarnya serius. Sampai ini kisah kecil ya kanak-kanak ya Bu Nova. Gak apa-apa. Sampai sempat rambut saya ini keriting dulu, keriting di sini. Jadi ini aib saya tapi lucu bagi saya. Kutuan. Jadi Bu Nova ini cari kutu saya, betul? Betul. Masih SMP kami. Ini Bu Nova ini. Iya betul. Ada bangku tapi bukan kami pacaran, ini jangan salah-salah. Ada pacaran kami. Saya pelan belajar, tapi kami serius. Lagi nonton volley, saya duduk begini, jadi dia ini ada bangku cari kutu saya. Betul, kutuan, kutu. Jadi sama Bu Nova ini, betul-betul saya bakalan sama beliau. Tapi kalau saya nggak bakalan udah ada suaminya, saya pun ada istri. Tak ada ya. Tapi begitulah saya sahabatnya sama beliau. Jadi bersahabat itu baik, tapi jangan lupa kewajiban kalian belajar. Saya nggak tahu, bertanya sama Bu Nova dulu. Dan Bu Nova kalau nggak tahu bertanya sama saya. Jadi Bu Nova ini, saya pun bilang keriting rambut saya. Bu Nova parah lagi. Iya. Bu Nova ini parah lagi. Karena kalau dulu zaman kami SD kan belum berjilbab sekolah. Rambut Bu Nova ini kenal nggak Roma Irama? Begitulah kira-kira. Seribunya kembang betul. Bu Nova ini kembang rambutnya, keriting saya parah lagi dia. Tapi karena perempuan cantik dia. Kalau saya keriting, subhanallah, udah stunting, parah lagi. Jadi sama Bu Nova, bukan saya dalam arti bercerita atau mengagung-agungkan Bu Nova ini, tapi memang berteman kami dari SD lagi. Dari SD kami baru berteman. Kalian ini nanti suatu saat, kalau sudah seperti ini kami juga, pasti ada kenangan terindah sama kalian. Apalagi kalau dulu belum ada foto kami, belum ada HP. Kalau sekarang bisa kalian dokumentasikan. Oh, ya iya nang ada mga sore ya, are. Tiok balale maroko harajone. Menyaro yerman ange singkil, gara harajone aya kapal singkola subhanallah. Nang derere tukang ambon derere. Betul. Sampai pada kepinggang. Jadi sedikit serius kalian belajar ya, adik-adikku sekalian. Karena pintar tidak pintar ada pada kalian. Kalau gurunya sudah hebat, kurikulum merdeka sekarang ini. Subhanallah, buat RPP-nya aja. Gimana nih? Untuk memenuhi 24 jam. Udah serdik enggak untuk 24 jam, enggak dibayar juga. Gimana nih caranya nih? Enggak penuh jam di sini, pergi ke SMA sana, biar penuh jamnya, sehingga serdiknya di. Kalau enggak, yang paling serdik gue ini, itu apa? Enggak dibayar.
Apalagi sekarang ada apa itu namanya PPG. Yang online tuh. Nah, ada yang paling parah. Nah, karena saya kalau berbicara di depan, walaupun kadang kurang nyambung, tapi saya ada bekal lah berani. Ternyata ada yang PPG sekarang ini buat video rupanya. Parah. Sampai dia praktek depan saya. Betul, padahal dia udah guru. Udah PNS lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan di rumah? Bagaimana pelajaran semalam? Ada diulang? Kayak gitu ya? Iya, udah coba depan saya. Dia nggak saya kencing ketawa dia. Serius. Ternyata separah itu kalau memang sudah jadi tugas. Tambah lagi, apa itu namanya? Studi kasus ya, yang buat 500 kata ya. Dia praktek untuk laptop. Gimana ini dibilangnya? Jangan dengan kata yang ini ya Pak. Karena teman saya juga guru SMA 1, guru SMP 1, guru SD 1. Buat 2019 yang apa namanya CPNE. Nah, siapa ya? Pak Jaja 2019 ya. Jadi dapat juga panggilan PPG dia. Jadi apa namanya studi kasus rupanya nggak boleh kata yang sama ya, apa itu namanya? Wah, jadi kami buat apa sebenarnya? Jadi misalnya masing, rupanya itu cuma satu, masing aja. Misalnya dan lain aja kan? Jadi udah habis konsep dia, saya pun habis konsep. Apa ini lagi kita tulis? Tapi ini udah bercanda ya. Telepon istri dulu sebelah. Dia connect nih. Ditelepon ya kan. Akhirnya, oh iya ya dibilang sedikit keren. Tanya kawan nasi dia pulang akhirnya. Udah kan nih dia udah kayak lagi. Ternyata segitunya parahnya. Jadi saya pikir saya nggak cerdik, saya nggak sertifikasi, saya penyuluh agama. Parahnya kamu lebih parah saya rupanya kan. Karena kalau saya seperti inilah, kan belajar dulu dari rumah, baca Quran dulu sedikit 1 ayat 2 ayat, kemudian jadi dalil, gimana nanti menyampaikannya, bagaimana saya mengajak audiens biar mereka fokus kepada saya. Lebih parahnya itu lagi. Kemana kami prakteknya? Saya kasih tahu di pantai Pak Naru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bawa tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Parahnya sampai segitu. Ya Allah Rabbi, semoga Allah meluluskan kamu. Saya bilang amin dibilang. Jadi segitulah. Maka belajar kalian ya. Belajar dengan serius. Jangan sampai sesuatu kewajiban diberikan sama kalian tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab karena kalian jujur ataupun tidak, kalian itu masih tanggung jawab orang tua kalian di rumah yang kasih makan, kasih minum, biaya sekolah, uang jajan dan sebagainya dari orang tua. Maka hargai, hormati, patuhi orang tua kalian, apalagi guru-guru kalian di rumah sekolah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena saya sadari yang saya sampaikan mungkin udah sedikit ngawur, jadi udah nggak nyambung lagi. Jamnya sudah mau zuhur, kemudian makan. Jadi jangan sampai nanti terlewat makan, terlewat zuhur daripada mendengar ngawur saya ini, udah nggak jelas. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Sudah saya sampaikan tadi, kalau berbicara di hadapan anak-anak didik kita ini saya kurang ilmu lah, metode belajarnya ini memang saya nggak pelajari ya, karena saya belajarnya menyampaikan yang umum saja. Kemudian ini saya mohon maaf kepada ibu kepala sekolah, terutama kepada bapak komite dan dewan-dewan guru semuanya. Terima kasih atas undangannya yang telah dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan ceramah Maulid ini. Yang walaupun tadi waktu dihubungi sama Pak Dalmi, jujur saya sedikit terharu. Kenapa? Dari sekian banyak masyarakat Simelu Tengah ini, kenapa harus saya? Nah gitu. Apa Pak Dalmi ini nggak salah atau salah melihat nomor HP-nya yang diberikan nama saya? Mungkin yang dilihat di dalam rajuan di telepon Pak Ari. Mungkin.
Jadi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini yang saya tanamkan, saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan siswa-siswa kami, siswa SMA Negeri 3 Sunu Tengah.